Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Brilian Universitas Hasanuddin. Saya sendiri atas nama Abdul Wahid. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah. Saya Sohra Milta Syamil. Di sini kami akan memperdebatkan mosi tentang Indonesia belum siap menerapkan new new Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengelaborasi musuh debat kita kali ini, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan new normal. New normal atau normal baru merupakan keadaan di mana kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, masalah Indonesia belum siap untuk menerapkan new normal adalah benar adanya berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Data menunjukkan bahwa seminggu belakangan ini masih terdapat banyak lonjakan kasus. Pada tanggal 7 Juli 2020 terdapat 591 kasus, hingga pada tanggal 15 Juli 2020 terdapat 1017 penambahan kasus. Hampir 100% penambahannya jika dibandingkan dengan seminggu sebelumnya. Padahal banyak di daerah Indonesia telah menerapkan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun kebijakan tersebut belum mampu untuk menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dibandingkan dengan negara lain, Korea Selatan misalnya merupakan salah satu negara yang telah dapat dikatakan berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Namun setelah Korea Selatan melonggarkan kembali jarak sosial, terjadi seperti mengaktifkan pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya, terjadi lonjakan kasus kembali. Apalagi dengan kita Indonesia yang jelas-jelas belum mampu menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Jangan sampai kita mendapatkan masalah yang lebih besar. Yang ketiga, ketika kita lihat dari perspektif sosiologis dan perilaku masyarakat, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwa masih banyak terjadi penambahan kasus pasien COVID-19. Hal tersebut diakibatkan oleh salah satu faktor yang paling berpengaruh, yaitu kurangnya disiplin masyarakat dalam menjalani PSBB. Bahkan ada di antara masyarakat yang meremehkan persoalan COVID-19 ini. Ini diakibatkan oleh kurangnya edukasi dari pemerintah serta imbas dari kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan kebijakan PSBB. Jika memang new normal ingin membiasakan kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru, seharusnya kebiasaan-kebiasaan baru tersebut kita bangun pada saat menjalani PSBB, bukan pada saat new normal. Karena itulah salah satu tolak ukur keberhasilan PSBB pada saat masyarakat mulai terbiasa dengan kebiasaan baru yang sesuai dengan keadaan sekarang. Nah, yang terjadi di masyarakat sangat nihil. Masih banyak di antara masyarakat yang beraktivitas tanpa menggunakan protokol kesehatan, tidak memperlakukan social distancing, bahkan membuat kerumunan. Berkaca dari semua yang terjadi di masyarakat, Indonesia secara mental dan sosial belum siap untuk menerapkan new normal. Logikanya, ketika masyarakat masih cuek untuk menerapkan PSBB, seharusnya pemerintah lebih memperketat lagi peraturan PSBB, bukan malah melonggarkannya, membuat wacana new normal di mana masyarakat kita belum siap. Mengapa Korea Selatan, Jepang, Vietnam berhasil menekan laju penyebaran COVID-19 ini? Selain karena kebijakan pemerintah yang tepat, juga diikuti oleh masyarakatnya yang betul-betul disiplin, sehingga langkah yang tepat untuk kita perbuat adalah membentuk kebiasaan-kebiasaan itu, membentuk disiplin itu pada saat menjalani PSBB, bukan pada saat normal. Yang terakhir adalah masalah perekonomian yang ditakutkan oleh banyak pihak, terutama sektor usaha. Bayang-bayang akan krisis ekonomi menjadi alasan untuk mendorong kembali pelonggaran aktivitas sosial. Padahal menurut kami, perekonomian bermasalah karena adanya sebuah permasalahan pokok, yaitu krisis kesehatan akibat COVID-19.
Yakni ekonomi tidak akan bisa pulih ketika pokok permasalahannya kita tidak selesaikan. Ini memang trade-off yang sangat sulit, namun kita harus memilih salah satu prioritas. Seolah-olah krisis ekonomi new normallah obatnya, sehingga dapat dikatakan bahwa new normal merupakan buah pemikiran pesimisme dari pemerintah akan COVID-19. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas inti pembicaraan, kami ingin mengkritik sedikit mengenai konsep new normal yang dipaparkan oleh tim pro, di mana konsep new normal yang dipaparkan oleh tim pro tidak sesuai dengan konsep new normal yang kami maksud. Seolah-olah penjelasan tim pro tentang new normal mengarah kepada kehidupan normal yang sesungguhnya dalam artian kehidupan sebelum adanya COVID-19 ini. Sementara itu, new normal yang sebenarnya merupakan yakni menjalani kehidupan dan aktivitas dengan menerapkan aturan yang telah ditetapkan seperti menjalankan protokol kesehatan serta adanya batasan-batasan lainnya yang bersifat menyesuaikan. Di mana sejak awal COVID-19 muncul di permukaan khususnya di Indonesia, semua aspek kehidupan masyarakat terganggu, tidak terkecuali sektor sosial ekonomi yang juga terpukul. Sudah hampir 4 bulan terakhir, Indonesia menghentikan berbagai kegiatan sosial. Dan itu secara otomatis mengakibatkan aktivitas ekonomi juga berhenti. Terus, ketika faktor ekonomi tadi, terutama tenaga kerja tidak berproduksi, maka roda kehidupan juga akan berhenti. Walaupun pemerintah sudah menghimbau agar segala aktivitas termasuk bekerja dilakukan dari rumah, namun hal demikian tidak bisa terrealisasi seutuhnya, di mana sama-sama kita ketahui bahwa 55% tenaga kerja di Indonesia berada pada sektor informal, yang mana hal ini tidak bisa dilakukan secara work from home. Sehingga butuh kesiapan dari pemerintah untuk menambal semua kebutuhan mereka. Perekonomian Indonesia memang dalam bayangan krisis terbukti dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 yang mana hanya meningkat sebesar 2,9%, di mana yang sebelumnya pada tahun 2019 itu sebesar 5,2%. Ini memang bukan kali pertamanya dunia dan Indonesia mengalami krisis ekonomi. Karena pada tahun 1998 perekonomian dunia juga mengalami resesi, di mana Indonesia pada saat itu turun sebesar minus 13% dari pertumbuhan ekonominya. Namun, masalah yang sekarang dihadapi sangat berbeda jika pada tahun 98 tidak semua negara dunia berdampak krisis, namun sekarang sebagian besar negara di dunia memiliki masalah yang sama, yakni COVID-19. Sehingga kita hampir tidak punya pilihan dan ruang untuk meminta bantuan dari luar, termasuk utang sekalipun. Nah, sampai kapan Indonesia bisa bertahan dalam keadaan seperti sekarang ini? Ada banyak kemungkinan yang terjadi, terutama terganggunya sektor ekonomi. Jika terus-terusan seperti ini, perekonomian akan betul-betul bobrok dan akan menghasilkan rentetan-rentetan masalah baru yang akan memperburuk keadaan. PHK, pengangguran hingga sampai pada kemiskinan dan kriminalitas yang akan terus meningkat dan terjadi di mana-mana. Bagaimana solusi untuk mencegah bencana ini? New normal akhir-akhir ini digencar-gencarkan yang diproyeksi sebagai solusi di tengah dilematis antara kesehatan dan menyelamatkan perekonomian. Masalah Indonesia siap atau tidak dalam menjalani new normal adalah menjadi pertanyaan sampai sekarang. Namun, ketika kita lihat kembali waktu berjalan dalam menghadapi COVID-19 ini, di banyak daerah di Indonesia telah menunjukkan tren positif dalam penambahan kasus. Salah satu contohnya yaitu daerah yang menjadi sentral penyebaran COVID-19 ini di Indonesia, yakni di Jakarta, telah menunjukkan perkembangan yang baik. Di beberapa hari terakhir ini, DKI Jakarta telah mengalami penurunan kasus setiap harinya jika dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Walaupun secara nasional penambahan kasus positif setiap harinya masih cukup tinggi, namun menurut ahli epidemiologi dan biostatistik Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menyebutkan penambahan kasus ini juga didukung oleh jumlah tes yang bertambah.
Dan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang menargetkan 20.000 tes per harinya. Oleh karena itu, new normal dapat diterapkan untuk membuat kebiasaan baru di masyarakat sesuai dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan, sekaligus dapat menyelamatkan perekonomian dari krisis. New normal ini akan memberikan stimulus dalam menghasilkan cara-cara inovasi yang dimana aktivitas sosial dan ekonomi dapat berjalan sekaligus kesehatan masyarakat dapat terjamin dan aman. Sebagai contohnya, industri ramah lingkungan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalani kehidupan dengan pandemik memang tidak mudah. Banyak tantangan dan resiko yang sangat besar, baik dari segi kesehatan, ekonomi, dan sosial politik. Indonesia beberapa bulan ini telah berjuang dalam memerangi virus corona ini, dan telah banyak pula pengorbanan yang kita keluarkan. Telah banyak kebijakan yang kita terapkan, baik itu social distancing, PSBB, ataupun penggunaan protokol kesehatan. Dan baru-baru ini digencarkan nama wacana baru yang disebut new normal. Semua kebijakan ini termasuk new normal pada intinya memiliki maksud yang sama, yakni bagaimana kita dapat terbebas dari bayangan pandemik COVID-19 ini. Akan tetapi, kembali kita lihat apakah kebijakan ini memang efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Memang sampai sekarang masih terdapat banyak penambahan kasus pasien positif COVID-19. Namun itu bukan alasan untuk kita menyerah dan berserah diri dengan keadaan sekarang. Apalagi menunjukkan sikap pesimisme dengan keadaan Indonesia ke depannya. Kita perlu saling menguatkan baik dari pihak pemerintah, petugas kesehatan, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam perjuangan ini. Apapun kebijakan yang akan nanti pemerintah terapkan, baik itu new normal sekalipun, kita harus siap, pemerintah harus siap, masyarakat harus siap. Dengarkan arahan, insya Allah semua akan teratasi. Sebaliknya, apapun kebijakannya, bahkan lockdown sekalipun, tidak akan bisa berhasil ketika semua elemen itu tidak bekerja sama dengan baik. Berbicara tentang kesiapan kita untuk Indonesia ke depannya, untuk menerapkan new normal, kembali lagi kepada situasi yang terjadi saat ini. Kita tidak akan bisa seperti itu seterusnya. Untuk itu, persiapkan apa yang perlu dan lakukan apapun kebijakan yang akan diberlakukan. Dan sekali lagi, selama kita siap. Itulah rangkaian gagasan pemikiran yang sempat kami sampaikan. Menggunakan protokol kesehatan. Jaga jarak aman, Jangan keluar rumah jika tidak perlu. jangan lupa nah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.